Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Prihatini. Saya dari kelas 03 SAKP 009. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas perekonomian Indonesia yang berjudul Kesehatan Mental Mahasiswa Saat Pandemi dan Kuliah Online. Lonjakan kasus aktif COVID-19 menunjukkan bahwa sistem pertahanan semua sektor masyarakat internasional sangat rapuh. Di Indonesia sendiri, kurva penyebaran COVID-19 diperkirakan akan landai, namun kurva penyebaran masih terus meningkat. Dengan kata lain, ancaman COVID-19 akan terus melanda sektor pendidikan dan dapat menyebabkan penurunan kualitas sistem pendidikan. Oleh karena itu, dalam penerapan social distance, pembelajaran online dapat dikatakan sebagai satu-satunya pilihan pembelajaran yang dapat dilakukan. Di satu sisi, kebijakan ini memberikan angin segar bagi dunia pendidikan karena mengutamakan keselamatan bagi dunia pendidikan. Namun, di satu sisi hal, itu juga menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas kemampuan yang diperoleh. Padahal, perkembangan teknologi justru mendukung pelaksanaan pembelajaran online. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran yang berisi perintah bagi seluruh instansi pendidikan untuk menunda pembelajaran secara tatap muka dan menggantinya dengan metode video conference atau kelas online. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara online tersebut kemudian dijalankan oleh semua kampus hingga Maret 2021. Kampus masih menjalankan pembelajaran online, alhasil sebagian besar peserta didik di Indonesia sudah belajar online nyaris 1 tahun lebih. Pandemi dan kesehatan mental mahasiswa. Pandemi dan kesehatan mental mahasiswa, jika merujuk pada pernyataan WHO di atas, kualitas kesehatan mental peserta didik yang tak bisa menjalani pembelajaran tatap muka adalah isu penting. Adapun di antara kelompok peserta didik yang cukup rentan mengalami masalah kesehatan mental adalah mahasiswa. Sebuah hasil riset garapan penelitian lintas kampus di Amerika Serikat yang dirilis dalam jurnal PLOS ONE pada 7 Januari 2001 lalu menggambarkan hal tersebut. Laporan berjudul Physiological Impacts from COVID-19 Among University Students, Risk Factor Across Several States in the United States. Itu menyimpulkan bahwa kualitas kesehatan mental sebagian mahasiswa di Amerika Serikat anjlok selama pandemi. Psikolog dan akademikus Clemson University di South Carolina, Matthew Browning, menulis bahwa penelitian timnya tersebut dilandasi fakta. Banyak mahasiswa di Amerika Serikat menghadapi berbagai macam masalah depresi, kecemasan, dan gangguan kesehatan mental lainnya pada tingkat yang lebih tinggi daripada populasi umum pada tahun-tahun sebelum COVID-19 membuat dunia tak lagi sama. Faktor-faktor tertentu juga membuat sebagian mahasiswa di Amerika Serikat beresiko lebih besar merasa sangat tertekan. Survei itu mendapati mahasiswa perempuan 2 kali lebih mungkin mengalaminya karena sejumlah faktor lainnya yang dapat berpengaruh ialah berusia 18 sampai 24 tahun memiliki kesehatan level sedang sampai buruk karena menghabiskan 8 jam atau lebih dari biasanya di depan layar komputer setiap harinya. Lalu bagaimana kesehatan mental mahasiswa di Indonesia? Apakah penurunan kualitas kesehatan mental mahasiswa juga terjadi di Indonesia? Mengenal isu ini, ada sejumlah hasil riset yang sudah diterbitkan sejumlah jurnal tanah air. Namun sebagian besar riset hanya mencakup responden di level lokal. Sebagian riset juga menyoroti secara langsung dampak dari kuliah online selama pandemi kepada kualitas kesehatan mental mahasiswa. Misalnya hasil studi berjudul Social Media Fatigue pada mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Peran neurotisme, kelebihan informasi, innovation of life, dan kecemasan dalam jurnal Psikolog Sosial Juni 2020 terbitan UI. Riset itu memeriksa apakah neurotisme, kelebihan informasi, innovation of life, dan kecemasan mempengaruhi sosial media fatigue pada mahasiswa yang belajar di rumah karena pandemi. Partisipan ini berjumlah 639 orang mahasiswa dari Jabodetabek dan beberapa kota lain yang aktif menggunakan media sosial
sebagai sarana belajar di rumah dan juga mencari dan menerima berbagai informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan besarnya pengaruh kelebihan informasi pada sosial media fatigue dan lebih rentannya kelompok mahasiswa pria untuk mengalami kondisi ini saat belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Banyak individu yang menemui kesulitan untuk bisa mengatur berbagai informasi dan meninggalkan media sosialnya sebab hal-hal itu terkait dengan kebutuhan akademis untuk belajar selama pandemi COVID-19. Mahasiswa yang belajar di rumah karena pandemi rentan mengalami sosial media fatigue karena media sosial yang biasanya digunakan sebagai coping stress malah menjadi sumber stres baru bagi mereka. Masalah psikolog yang paling banyak dialami mahasiswa karena pembelajaran online adalah kecemasan. Demikian kesimpulan laporan tersebut. Dengan sampel 190 mahasiswa, hasil penelitian itu menunjukkan 41,58% responden mengalami kecemasan ringan dan 16,84% merasakan kecemasan sedang akibat kuliah daring. Sementara laporan bertajuk Deteksi Dini Kesehatan Mental Akibat Pandemi COVID-19 pada Unisex Care Community pada jurnal PARKIS September 2020 terbitan Unika Soegi Pranata juga menyoroti hal yang sama. Hasil riset ini menunjukkan 63,6% responden terindikasi mengalami masalah kesehatan mental akibat pandemi. Sejumlah masalah itu ada yang merasa kecemasan dan khawatir 59%, sulit tidur 50%, sulit berpikir 50%, lelah sepanjang waktu 50%, dan punya pikiran mengakhiri hidup 9%. Namun, yang perlu dicatat, riset ini melibatkan responden mahasiswa sebanyak 44 orang saja yang tergabung di UKM Unisex Care Community Universitas Negeri Semarang. Seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Unika Soegi Pranata juga mengalami kesulitan yang memicu tekanan saat menjalani kuliah daring. Karena kebutuhan kuota internet yang besar kerap memusingkan meskipun sudah ada bantuan dari Kemendikbud. Namun, ada hal-hal sederhana yang dapat mencegah dan mengurangi stres serta kecemasan, seperti olahraga atau aktivitas fisik, istirahat yang cukup, melakukan hobi, dan tetap bersosialisasi meskipun secara virtual. Namun, apabila stres atau kecemasan terasa berat dan mengganggu, jangan segan untuk bercerita ke orang yang dipercaya atau mencari pertolongan kepada profesional. Pihak universitas juga bertanggung jawab atas kesehatan mental mahasiswanya dengan mencoba membuat proses pembelajaran menjadi menarik atau komunikatif, tidak memberikan tugas yang berat, serta menyediakan layanan konseling atau bantuan terkait kesehatan mental dari psikolog bagi semua sivitas akademika. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.